Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah. Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan dengan ceramah-ceramah keagamaan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi keagamaan yang bertema beragama secara bijaksana. Tema ini didasari dengan satu kondisi yang bisa dikatakan kontradiktif. Di satu sisi kita semua sekarang ini sedang bergembira, senang bersenang dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, dan tentunya kita selaku umat Islam diperintahkan untuk menghidupkan dan memakmurkan bulan suci Ramadan ini dengan syiar keagamaan Islam. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menutup mata satu kondisi bahwa pada saat ini kita selaku umat manusia sedang dilanda satu musibah berupa wabah COVID-19 yang tentunya sedikit banyaknya ini mempengaruhi tentang aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan itu. Iwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu tentunya di sini kita mencoba untuk menggali nilai agama, bahwa di antara pesan agama itu adalah kita bisa beragama secara bijaksana. Ini didasarkan pada satu ayat yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, dan ayat ini berhubungan juga dengan syariat diwajibkannya ibadah saum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us al-ayah. Yang artinya wallahu alam bisawab. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Iwatu iman rahimakumullah. Ini bisa menjadi dasar bahwa kita dalam beragama ini bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi sehingga kita bisa bijaksana dalam beragama. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini, berdasarkan ayat yang tadi, bahwa ada 3 metode dalam memahami agama supaya kita bersikap bijaksana. Yang pertama adalah fahmul waqi, kemudian yang kedua fahmul awliyat, dan yang ketiga fahmu nususiddin bitoriqatin syamilatin. Yang pertama fahmul waqi, kita memahami situasi atau konteks yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa pada bulan Ramadan kali ini kita sedang dihadapi satu ujian yang cukup merepotkan, yaitu COVID-19, dan tentunya kita berharap bahwa ujian ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Ini adalah fikul waqi, kita memahami konteks yang terjadi, dan ini menjadi landasan atau latar belakang ketika kita nanti memahami dan melaksanakan satu syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah fahmul aulawiyat, yaitu memahami skala prioritas. Seperti yang kita pahami bahwa dalam hukum Islam itu ada yang hukumnya fardu atau wajib, juga ada yang mandub. Yang fardu juga itu ada yang sifatnya fardu ain, juga fardu kifayah. Begitu pula yang mandub ada yang muakkad, ada juga yang ghair muakkad. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya yang paling pokok selama Ramadan ini kita melaksanakan kewajiban ibadah saum, yaitu menahan dari makan minum
dan berhubungan suami istri selama siang hari. Ini yang paling pokok. Nah, adapun yang aktivitas ibadah yang lainnya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti qiyamul lail, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian juga tilawatul Quran, itikaf sampai umroh. Nah, ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tapi tetap kita memiliki semangat dalam mengisi bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas keagamaan supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita memahami nas-nas agama dengan cara yang komprehensif. Jadi kita tidak bisa memahaminya secara sepotong-sepotong. Misalkan yang berhubungan dengan masalah ibadah saum ini. Meskipun ibadah saum ini diwajibkan kepada seluruh yang sudah beriman karena memang perintahnya itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ada juga rukhsah atau keringan-keringan bagi orang yang sakit boleh meninggalkan tapi diqada, bagi orang yang kepayahan misalkan pekerja berat atau yang menyusui itu bisa diganti dengan fidyah. Nah, ini dipahami secara komprehensif. Nah, sehingga dengan demikian kita itu mudah-mudahan bisa memahami agama secara bijaksana. Iwatu iman rahimahullah. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan bahwasannya meskipun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita semua tetap memiliki semangat, tetap memiliki motivasi untuk mengisi bulan suci Ramadan ini 1441 Hijriah ini dengan amaliyah Ramadan meskipun ada keterbatasan. Karena memang selama Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang tentunya sangat sayang apabila dilewatkan oleh kita semua. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.